Mohon video ini Anda tonton sampai selesai. Ini penting sekali, betul penting ya. Ini memang saya bukan dokter, bukan psikiater, bukan psikolog, bukan ahli hipnoterapi, tetapi saya pernah mengalami itu. Izinkan saya menyimpulkan dari sakit saya. Izinkan saya berpendapat sesuai dengan apa yang saya rasakan. Itu, ya, itu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bribka Suyono, masih di channel Suyono Listrik. Tentunya masih membahas seputaran anxiety, psikosomatik maupun asam lambung, dan tentunya berdasarkan pengalaman yang saya alami. Apa kabar Anda semua? Saya doakan semoga Anda sehat, baik jasmani maupun jiwani, dan yang lebih utama Anda itu segera lepas dari anxiety, psikosomatik maupun asam lambung. Ya, baru pulang dari Boyolali, pengembara. Kemarin Kudus, Gerobokan, Boyolali, ya saya minta doanya aja supaya saya tetap sehat, ya, baik jasmani saya maupun jiwa saya. Karena apa? Ya, banyak tugas yang harus saya laksanakan sebagai pelindung, pengayom, pelayan masyarakat, serta memotivasi Anda semuanya. Oke ya, yang baru bergabung, kalau Anda tanya apa keluhan saya, dulu sensasi yang saya rasakan itu apa, nah itu ada di video saya, judulnya 58 sensasi anxiety psikosomatik yang saya rasakan. Nah, nanti akan saya tampilkan di kolom komen, saya sematkan, dan akan saya taruh di deskripsi ini. Oke. Nah, kemarin saya bikin video yaitu memahami diri Anda, ya, karena nanti dengan memahami diri Anda, paham akan sakit Anda. Oh, begini, kalau saya begini ternyata ini, kalau saya begini kok begini. Nah, itu ada pelajari ya. Nanti Anda akan menemukan taktik dan strategi sendiri, dan ujung-ujungnya yang bisa menyembuhkan adalah dari diri Anda sendiri, dari pikiran Anda sendiri, gitu ya. Itu yang harus Anda lakukan, karena beda orang, beda permasalahan yang dihadapi. Mungkin saya permasalahannya hanya apa, saya hambatannya itu ya sebenarnya banyak ya, tetapi nggak terlalu banyak sih. Kalau Anda mungkin nggak ada dukungan dari pasangan Anda, mungkin lingkungan Anda yang nggak memungkinkan, atau kebisingan dan sebagainya, atau trauma Anda, luka batin Anda itu berbeda dengan saya. Mungkin cara penyembuhannya juga nanti akan beda. Jadi lain orang, lain permasalahan yang dihadapi. Nah, pikiran-pikiran ini ya, pikiran-pikiran Anda lain dengan apa yang saya pikirkan, lain begitu ya. Penyebab psikosomatik memang dari pikiran Anda yang menunjukkan gejala ke raga, tetapi kan permasalahan apa itu kan beda-beda. Saya dengan Anda lain. Nah, disitulah Anda harus sadar, menyadari, bisa mempelajari dari diri Anda, dan nanti akhirnya Anda akan menemukan cara sendiri, gitu ya. Itu yang perlu Anda pahami ya. Nah, sekarang begini ya, jangan di diri Anda, di jiwa Anda, maupun di raga Anda itu terselubung sebuah ilusi. Nah, ini pasti Anda bingung. Sebelum saya menginjak ke situ, saya akan sedikit mengungkapkan pengalaman saya, apa yang saya pelajari. Nah, biarkanlah saya mengungkapkan apa yang saya pelajari dan apa yang saya rasakan, apa yang saya alami, pengalaman apa sih yang saya dapatkan dari sakit saya, akan saya ceritakan ke Anda semua, dan saya izinkan untuk menyimpulkan dari sakit ini, dari apa yang saya alami. Jadi kalau Anda tidak sependapat, abaikan saja. Kalau Anda memang, oh iya betul-betul, ya silahkan Anda terima, Anda pelajari, Anda lakukan, gitu ya. Kalau memang tidak cocok untuk Anda, ya sudahlah, anggap saja ini angin lalu. Tetapi saya berbicara tidak asal bicara, gitu ya. Begini, sebelum Anda kok bisa Pak, di diri kita banyak ilusi. Oh bisa ya. Saya akan, sebelum saya apa ilusi itu, saya akan sedikit membahas tentang sensasi.
Jadi sensasi itu apa yang diterima oleh panca indera Anda. Apa yang Anda lihat, apa yang Anda dengar, apa yang Anda rasa, apa yang Anda raba, apa yang Anda, pokoknya yang diterima panca indera itu adalah sensasi. Nah, sensasi di sini akan menimbulkan yaitu persepsi. Nah, disinilah dari apa yang Anda rasakan, misalnya apa yang Anda lihat lah. Anda melihat misalnya hal burung gagak, atau melihat kuburan, atau melihat burung kedasi. Nah, kan ada alam psikosomatik, persepsi Anda pasti yang negatif-negatif, ya atau tidak? Negatif-negatif. Kecuali orang yang sehat, ya, baik jasmaninya maupun jiwaninya. Nah, itu persepsinya pasti biasa burung itu. Tapi bagi Anda melihat burung gagak, melihat burung kedasi, melihat hal-hal yang menjadi mitos, itu persepsi Anda pasti yang negatif-negatif. Sama Anda mendengar berita duka dan sebagainya, mendengar orang sakit ini, meninggal sakit ini, Anda jadi takut. Ya, karena persepsi Anda ya itu, ya saya tidak menyalahkan dari pikiran Anda, persepsi Anda enggak menyalahkan, karena saat ini ada alami gangguan, ya, kegoncangan jiwa. Ya, begitu. Mohon maaf kalau salah. Itu. Makanya kalau sudah persepsi Anda yang negatif-negatif, yang buruk-buruk, nah disitulah Anda kan cemas, takut. Nah disitulah di pikiran Anda itu terjadi sebuah ilusi. Nah, apa sih ilusi itu? Ilusi itu begini, misalkan ilusi itu ya barangnya ada, Anda melihat, tetapi Anda seperti tertipu oleh penglihatan Anda, itu tertipu, begitu ya. Misalnya begini, Anda akan berjalan di malam hari, ya, Anda mau ke suatu tempat itu sudah dianggap angker oleh orang-orang, Anda terpaksa lewat situ. Nah, misalkan ada pohon diterpa angin, kan bergoyang-goyang begini, Anda pasti melihatnya seperti, oh, ada tangan yang melambai tangan manusia, ya, padahal itu pohon yang diterpa angin. Nah, itu saya pernah mengalami itu, ya. Saya ke suatu tempat yang dianggap angker, saya lewat saja, itu saya melihat batu, tumpukan batu, itu saya kira pocong, begitu. Takut saya, padahal itu batu. Itu, ya, itu. Jadi barangnya ada, bendanya ada, dan Anda melihat, tetapi penglihatan Anda tertipu. Itu tidak hanya mata saja, bisa yaitu dari penciuman Anda, bisa dari pendengaran Anda, begitu, ilusi itu. Ya, misalnya ya tipuan gitu. Nah, kalau di pikiran Anda sudah penuh dengan ilusi, disinilah yaitu terjadi disfungsi hormon dan organ. Nah, ini kalau sudah terjadi disfungsi hormon dan organ, disitulah Anda merasakan yaitu sensasi yang ada di raga Anda. Jadi begini, misalkan Anda memikirkan hal-hal yang menakutkan terus setiap hari Anda itu mikirnya takut aja, takut, cemas. Nah, disitulah raga Anda itu akhirnya merasakan gejala. Nah, jantung Anda itu ingin berteriak, pikiran, kamu jangan memikir yang menakutkan. Ini loh, saya jadi berdetak kencang, gitu. Paru-paru, pikiran, janganlah kamu berpikir yang tidak selalu was-was. Ini loh, nafas saya jadi pendek, sesak, gitu. Sama semua organ gitu. Karena apa? Disfungsi organ. Nah, disfungsi organ yaitu yang ada di organ-organ yang ada di tubuh Anda. Nah, ini disfungsi hormon kebahagiaan, hormon yang lain itu akhirnya tidak terproduksi dengan normal, begitu. Nah, jadi inti dari semua ini, pikiran Anda itu penuh dengan ilusi. Diakibatkan dari apa, Pak? Yaitu diakibatkan dari rasa takut Anda, rasa cemas Anda, trauma Anda, pikiran Anda sendiri. Akhirnya terjadi semua itu ilusi. Ya, ilusi. Sekarang saya buktikan. Anda mau jalan, takut pingsan, tetapi Anda tidak pernah pingsan. Anda di keramaian gelisah, takut pingsan, takut dan sebagainya. Ternyata Anda setelah di keramaian, setelah pulang,
Ya biasa-biasa saja. Nah, disitulah ilusi bermain waktu di keramaian. Karena apa? Dia itu mengingatkan, ya, pikiran ini mengingatkan, saya pernah mengalami ini. Nah, itulah trauma. Jadi ya itu diputar ulang saat Anda di keramaian. Gitu. Sama, misalnya Anda mau pergi kemana, sebelum pergi Anda itu sudah memikirkan gini, wah nanti jangan-jangan di sana saya nggak kuat, nanti jangan-jangan saya di sana begini, begini dan begini. Baru berangkat aja sudah begitu. Nah, akhirnya setelah nyampe di tempat ataupun dalam perjalanan, apa yang Anda pikirkan itu diputar. Akhirnya seakan-akan pikiran ini membisiki, kamu nanti begini loh, kamu nanti begini loh. Begitu dalam perjalanan, setelah nyampe di tujuan, begitu lagi, awas kamu nanti begini ya, begini. Nah, diputar itu. Nah, makanya kalau mau pergi, sudah jangan memikirkan hal-hal yang menakut-nakutkan, yang belum tentu terjadi gitu. Walaupun ini susah ya, walaupun ini susah, ini bisa Anda latih. Saya pernah yaitu membuat video apa yang beranikan apa yang Anda takutkan, sedikit demi sedikit, pelan-pelan gitu ya. Itu jadi semua di pikiran Anda ini ilusi ya, ilusi semua, permainan dari pikiran Anda sendiri. Anda memainkan pikiran ya, pikiran Anda mainkan sendiri ya, timbul ilusi itu. Ingat, kalau penuh dengan ilusi, apa yang terjadi yaitu disfungsi hormon dan organ, gitu ya. Makanya jadi jangan mau Anda diperbudak dengan ilusi-ilusi tersebut. Ilusi-ilusi, aku. Ilusi-ilusi ini bisa hilang, ya butuh waktu, butuh proses, gitu ya. Bagaimana Pak cara menghilangkan biar pikiran ini tidak terjadi ilusi? Nah, disinilah diperlukan yaitu ikhtiar ilahi. Apa Pak itu? Kalau yang muslim silakan Anda sering istighfar, sering zikir, ya, sering sholawatan dan sebagainya. Dan semua agama bisa melakukan yaitu olah rasa, olah nafas, olahraga, meditasi, relaksasi. Nah, meditasi, relaksasi ini bisa menghilangkan ilusi di pikiran Anda. Karena apa? Saat Anda meditasi, relaksasi, Anda itu dimanjakan oleh pikiran Anda. Walaupun kadang pikiran Anda liar, tetapi Anda nanti bisa mengontrol dengan meditasi. Apalagi Anda mau nonton meditasi saya, mendengarkan sebelum tidur, yang di laut itu thumbnailnya nanti akan saya taruh di kolom deskripsi. Nah, itu ya sebenarnya itu. Jadi begini, Anda nggak perlu takut, nggak perlu was-was, nggak perlu cemas kalau akan terjadi apa-apa dengan Anda. Tidak, ya, insya Allah tidak. Karena itu apa? Itu hanya permainan di pikiran Anda. Ilusi-ilusi ini ada di pikiran Anda. Kalau sudah banyak ilusi terjadi, saya ulang-ulang terus ini. Kalau banyak ilusi di pikiran Anda, maka terjadi disfungsi organ dan hormon. Itu menunjukkan gejala hormon yang harusnya keluar tidak bisa keluar. Misalkan insulin itu tidak terproduksi dengan normal. Misalnya hormon kebahagiaan atau endorfin itu tidak bisa diproduksi. Makanya kadang ke psikiater dikasih yaitu obat antidepresan ataupun obat penenang. Biar apa? Yaitu hormon-hormon itu, untuk membantu hormon itu biar ada, begitu ya. Itu padahal hormon endorfin ini bisa dikeluarkan saat kita itu bahagia. Nah, kita kan nggak bisa bahagia. Nah, untuk bahagia ini harus Anda mulai dengan diri Anda. Paksa diri Anda untuk bahagia. Tontonan Anda, ya, pergaulan Anda, terus keseharian Anda. Kalau Anda sering meditasi, relaksasi, ya itu nanti ilusi-ilusi itu akan hilang. Ya, akhirnya kalau ilusi-ilusi itu sudah hilang, nanti organ-organ Anda itu akan tertata dengan sendirinya, dengan rapi. Terus hormon-hormon itu keluar dengan ya sesuai dengan fungsinya, sudah keluar normal begitu. Nah,
Kalau Anda sering meditasi, file-file yang berceceran, folder-folder yang acak-acakan, misalnya komputer filenya nggak tahu kemana, foldernya loncat sana, nanti akan dirapikan sendiri ya oleh kekuatan pikiran Anda dengan meditasi. Nah, mungkin sebagian besar atau sebagian kecil nggak suka meditasi, oke lah, nggak apa-apa, tetapi alangkah baiknya Anda mencoba dengarkan audio meditasi saya, walaupun Anda tidak konsentrasi, terus dengarkan. Itu aja. Nanti lama-kelamaan itu akan terprogram di memori bawah sadar Anda. Dan akhirnya file-file itu bisa ditata dengan rapi. Nggak ada difrak atau penyekat-penyekat. Kalau komputer kan apa ini muncrat. Kalau kalau komputer itu kan dulu ada yang namanya kita difrak filenya itu. Agar apa? Rapi. Nggak ada penyekat-penyekat penghalang. Gitu. Ya, itu dengan meditasi itu untuk merapikan file-file di pikiran Anda. Gitu, ya. Jadi kalau Anda menyepelekan meditasi, salah besar. Menyepelekan relaksasi, salah besar. Ya udahlah, kalau nggak salah besar ya kurang tepat gitu ya. Jadi jangan mau ilusi itu terus bertambah. Ilusi itu yang menyebabkan pikiran Anda sendiri selalu berpikir yang tidak takut sebagainya. Nah, itu timbul ilusi. Makanya ilusi itu bisa hilang kalau kita sudah yaitu bisa merilekskan jiwa dan raga kita, yaitu dengan apa? Meditasi, relaksasi itu ya. Saya hanya bisa menyarankan Anda supaya Anda rileks, yaitu meditasi relaksasi. Walaupun ini tidak gampang, walaupun ini tidak sebentar, memang butuh proses. Saya itu meditasi itu lama sekali, sampai sekarang masih saya. Karena saya ingin mempertahankan keadaan saya. Kerja saya itu berat ya. Wah. Gitu. Pokoknya nggak usah khawatir, ya. Sembuh. Bisa dengan cara Anda, bisa dengan Anda meniru saya. Nah, tetapi intinya nanti Anda akan menemukan cara Anda tersendiri. Ujung-ujungnya yang bisa menyembuhkan ya diri Anda, pikiran Anda. Tentunya dibutuhkan seorang motivator, mentor, dan ya pokoknya dibutuhkan orang-orang yang paham akan sakit itu. Itu ya. Nah, kalau Anda masih dalam keterpurukan, sudah. Jangan banyak mengeluh, tetap semangat. Ya. Keseharian Anda, manjakan pikiran Anda, gerakkan badan Anda, banyak bergerak, sedikit berpikir. Gitu. Ini bisa Anda lakukan. Kalau banyak bergerak, bisa Anda olahraga jalan kaki. Bagaimana saya bisa jalan kaki, Pak? Jalan 1 meter aja sudah wow, dahulu mulai lemah. Saya paham, saya juga dulu begitu, ya. Kalau saya bisa, insya Allah Anda juga bisa, ya. Kalau saya bisa, insya Allah Anda bisa. Orang lain bisa, insya Allah Anda bisa. Walaupun itu tidak bisa jadi patokan, tetapi setidaknya Anda terpacu dengan orang-orang yang sudah sembuh itu, ya. Semangat Anda itu membara karena sering mendengar motivasi, melihat orang yang sudah sembuh dari sakit itu. Nah, nanti semangat Anda akan tumbuh gitu. Jadi saya ingatkan tontonan Anda ya, udah tontonan Anda nggak usah yang macam-macam ya. Itu kalau Anda bisa rileks, saya yakin Anda cepat bangkit begitu. Relaksasi, meditasi itu kuncinya. Itu memang yang saya pakai. Istighfar, zikir. Kalau Anda Muslim, kalau non Muslim silakan sesuai dengan agama Anda masing-masing. Gitu. Jadi jangan mau ilusi ini merembet di pikiran Anda, merembet. Badan Anda penuh ilusi semua. Terjadi disfungsi hormon, disfungsi organ. Nah, kacau. Ya. Sudah asam lambungnya ini gasnya sudah bercampur dengan oksigen dan darah. Anda tidak mau olah nafas, tidak mau terapi. Kalau siang hari di pohon yang lebat ya, itu terapinya. Sirkulasi oksigen. Ingat, alam semesta ini semua itu energi. Pohon mengeluarkan energi. Semuanya mengeluarkan energi.
gitu. Badan Anda juga mengeluarkan energi, tetapi kalau Anda kena psikosomatik, ya itu energi Anda larinya ke otak, makanya mudah capek gitu. Mungkin hanya itu saja ya, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.